Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 30 September 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya saya sudah bahas saham perbankan ya, Big Banks ya. Tapi kali ini masih saham perbankan lainnya. Jadi saya akan sharekan grafiknya atau chartnya. Sebelumnya saya sudah bikin video untuk BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, BNGA, dan PNBN. Kali ini 6 saham lagi ya. Untuk saham perbankan, saya mulai dengan BRIS, saham Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau yang syariah ya, salah satunya bank syariah yang bagus ya cuma BRIS ini ya. Ini uptrendnya masih bagus, uptrendnya MA20 masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya, ini yang sudah punya untuk BRIS, pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 3.000. Selama dia masih bertahan di atas 3.000, uptrendnya masih cukup kuat ya. Anda mau buy minus di 3.000 boleh, atau nanti di MA20-nya di 2.870-an atau di 2.700 maksimum yang saya gambarkan di sini ya. 2540 juga bisa. Tapi kalau agak bawah memang agak jauh ya 2.400. Ya mungkin nggak dikasih, tapi kita berharap naik ya. Walaupun mungkin yang pengen murah, ya biasakan jangan doakan turun ya. Ya. Karena apa Pak Sunar? Turun kan murah, enak. Ya kalau turun downtrendnya makin kuat ya. Nah, ya kalau nanti naik lagi, balik lagi. Kalau nggak balik lagi, kita mau tunggu berapa lama? Kalau Anda bisa menunggu ya nggak apa-apa. Kalau Anda nggak bisa menunggu atau pakai uangnya, Anda perlu duitnya ya. Nah, akhirnya Anda lossnya realized ya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sini, Biomigras di EMA 20-nya, atau kalau misalnya nggak dikasih, kalau kita perhatikan di sini, ya, em, ini ada area di mana kita kalau perhatikan ada semacam high-nya hari Kamis ya. Itu high-nya hari Kamis di angka, sebentar ini kok magnetnya dia nggak naik 3.130. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3.130, mulai buy atau pakai acuan yang di atasnya lagi 3.170. Naik ke atas 3.170 kita buy high sell higher atau average up ya. Naik ke atas 3.300 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3.800. Ini sudah saya gambarkan 3.800 dari area kurang lebih area swing hanya di sini. Ya, kalau dari monthly-nya atau bulanannya ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini masih bagus nggak Mas Sunar? Boleh, mau buy boleh. Tapi kalau misalnya naik ke atas 3.300 memang saya sarankan boleh average up kalau dia berhasil naik ke atasnya. Atau 3.350 ke atas ya seperti itu ya. Nah Pak Sunar, ini kan ekor Pak Sunar panjang ya, lumayan panjang ini dibandingkan bodinya. Nanti jangan-jangan turun lagi tuh Pak Sunar. Ya, memang sih analisa teknikal kalau bicara mengenai resisten minernya memang di sini kurang lebih ya 3.300 sampai 3.350. Tapi kalau dia breakout ke atas lagi higher high, selama uptrendnya masih kuat, dari mana taunya MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, ya dia masih bisa higher high. Ya. Kalau Anda takut ketinggalan atau ketinggian terus ya, ini Anda ditinggal karena di sini ada swing high di sini 2870 kan. Nah, ini berusaha naik. Ini kan merah Pak Sunar. Tanggal 13 September ya. Saya coba anote di sini ya. Supaya kelihatan. Ini loh Pak Sunar merah Pak Sunar. Ya, saya tuh di bawah aja. Ternyata besoknya breakout kan. Nah, kalau Anda nggak berani buy high sell higher, Anda ketinggalan profit dari sekitar 2.800 ke 3.300-an. Ya, seperti itu ya. Kenapa kok boleh buy Pak Sunar? Karena uptrendnya masih bagus. Tahu di mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Ya sudah, itu gampang aja. Ya, saya pakai cat yang free juga ya. Jadi Anda nggak perlu beli, Anda pakai sekuritas kan gampang, cuma MA20 sama apa ya, MA200 mungkin untuk jangka panjangnya seperti itu ya. Yang lain-lainnya kayak stokastik, MACD, RSI itu hanya tambahan aja ya seperti itu. Kalau saya fokusnya ke price actionnya atau pergerakan harga sahamnya. Karena indikator lainnya bukan berarti nggak penting nggak ya. Nah saya nggak pernah bilang gitu. Nah indikator lainnya itu untuk istilahnya untuk indikasikan ya apakah itu nanti dia overbought atau oversold ya pakai momentum nah, seperti itu ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Nah cukup ya. Berikutnya BBTN. BBTN dia testing MA20-nya. Jadi kesempatan kalau yang mau buy or weakness untuk BBTN, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau testing MA20 memang kadang-kadang menjengkelkan ya. Sudah naik, kemudian turun, besoknya naik-naik lagi gitu ya. Nah, Anda pasang aja stop loss-nya. Stop loss-nya memang agak jauh, 1.400 ya. Atau kalau Anda mau pakai ekornya 1425, lu-nya ekornya ini ya. Jadi kalau 1425 sih saya bilang terlalu dekat ya. Anda lebih baik pasang stop loss-nya di 1.400 atau 1.375. Ya, begitu ya. Nah, ini kalau dia berhasil naik lagi, eh high-nya hari Kamis 26 September di 1470, Anda mau tambah lagi average up boleh, naik ke atas 1.500 tambah lagi, target price berikutnya dia akan menguji 1.560 ya, resisten minernya.
Kemudian berikutnya lagi di 1600 untuk BBTN. Masih cukup menarik sih untuk BBTN kalau mau buy ya. Area buy Amerika sudah saya gambarkan ada 3 kotak area ini ya. Saya coba panjang. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Sebenarnya di sekarang EMA20-nya sih cukup menarik juga ya kalau mau buy Amerika ya. Buy-nya bertahap aja. Ya, kalau terutama yang trend following mungkin lebih suka buy di EMA20-nya ketika dia dites kemudian rebound mantul ke atas ya. Daripada tunggu di bawah karena kalau tunggu di bawah nanti trennya sudah habis ke bagian cuci piringnya. Ya kalau dia rebound seperti ini naik ya. Kalau dia turun lagi, nah seperti itu ya, ya nanti alamat nanti kita ruginya banyak ya seperti itu. Apalagi kalau di Everestone makin banyak makin dalam ya seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BDMN. BDMN di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 candlenya merah terus. Memang dia sering koleksi candle merah. Ya, ini apakah akumulasi atau distribusi Pak Sunar? Ya, kalau saya baca dari bukunya No Calling atau VPA kalau seperti ini ya. Ini sebenarnya tergantung kita memandangnya ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai akumulasi atau distribusinya ya. Kalau kita menang dari atas ini sudah di bawah ya. Ini kalau sudah mulai naik akumulasi ya seperti itu ya. Nah, kalau bilang distribusi karena kita lihat ini MA 200 yang mengarah ke bawah ya karena dia ini jangka panjangnya dia akan cenderung masih bearish ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sebelumnya lihat di sini uh, dia berhasil naik ya selama MA 200 yang mengarah ke atas. Tapi kalau MA 200 yang mengarah ke bawah ya dia sebenarnya resiko ya seperti ini ya. Ini kan masih mengarah ke bawah ya. Mungkin agak lama ya kalau misalnya dia tunggu naik. Memang sempat spike kemudian dia balik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih cukup menarik kalau mau buy ya. Buy-nya pertama aja naik ke atas 2650 kita buy, naik ke atas 2700 tambah lagi breakout ke atas 2730 tambah lagi target price berikutnya 2800, 2870, 2930 dan 3000-an ya. Nah, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya tinggal ikutin aja pasang stop loss-nya di swing low-nya di sini di 2590 ya. Kalau dia turun banyak 2590, kita jual dulu sebagian, turun banyak 2550, jual dulu semuanya. Kalau mau buy sekarang ya. Jadi nyicilnya bertahap. Buy-nya ke atas, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Nah, sebelumnya ada yang nanya, Pak Sunar, kalau naik tambah lagi average up, ya kita take profit-nya kapan? Take profit-nya kalau kena trailing stop-nya. Misalnya ya, breakout ke atas 2700 kita tambah lagi. Naik ke atas 2730 tambah lagi. Breakout ke atas 2800 tambah lagi kalau mau ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dia misalnya pullback ya di bawah 2800 menjelang penutupan, ya mungkin kita bisa mulai pasang trailing stop-nya. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kok nggak langsung buy dulu semuanya sekarang Pak Sundar? Kalau mau buy langsung sekarang semuanya boleh aja. Ya, terserah sih ya. Anda mau sistem average apa atau langsung all in aja. Nah, kalau all in ini MA 200-nya masih mendatar ya, masih di bawahnya MA 200-nya. Dan MA 20-nya masih belum benar-benar berhasil di atasnya MA 200-nya. Ya, nah seperti itu ya. Berarti trennya untuk jangka pendeknya ini memang dia masih bagus tapi masih belum cukup kuat lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau lebih cukup berikutnya NISP dia ini afternya bagus banget ya. MA20 mengarah ke atas, dia testing MA20-nya 2 hari terakhir ya. Nah, ini dia higher higher high walaupun dia lower low tapi dia higher high dan higher close. Ya, berarti kalau kita lihat dari volumenya kurang lebih sama, ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1400 akan menguji high-nya di 1440. Itu yang udah punya kalau mau tambah lagi tunggu naik ke atas 1400 atau high-nya yang terakhir 1395 kita tambah lagi ya. Kalau mau tambah lagi karena dia testing MA20-nya atau bayar sekarang juga boleh pasang stop loss-nya kalau kita perhatikan di sini low-nya di 1355 ya kurang lebih 1350 atau 1310 kurang lebih stop loss-nya kalau buy sekarang. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up tapi kalau turun jangan di average down. Karena kalau dia turun tuh NISP ini ya kalau kita lihat dari ke belakang ya. Memang kalau dia naik itu naiknya berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan. Tapi begitu dia turun dia juga turunnya bisa lama ya. Berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan ya seperti itu ya. Jadi selama MA20 masih mengarah ke atas oke, tapi kalau dia sudah mulai turun nuki gini dan harganya jauh meninggalkan MA20-nya ya. Kalau di Sunar Superseed itu bisa dicek standar deviasinya dia mulai melebar. Nah, itu barusan kita kurangi posisi atau cut loss dulu ya. Kalau misalnya bayar di atas untuk menghindari kerugian lebih mendalam. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk NISP masih cukup menarik. Berikutnya BTPN ini juga menarik biometris di MA20-nya. Memang volumenya untuk BTPN ini seringkali timbul tenggelam ya. Dia bisa naik volumenya kemudian biasanya hilang ya. Jadi kalau strateginya seperti ini ya baiknya jangan terlalu banyak ya. Nah, untuk BTPN ini dia akan menguji level uh, yang saat ini ya. Ini sebelumnya kalau kita lihat swing high-nya di sini di 2430. Jadi dia sudah berhasil naik lagi, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, kalau kita lihat ini MA200-nya masih turun ya.
Jadi ini kalau dia naik lagi tembus ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up. Nah dia akan menguji resistennya 2520, berikutnya lagi kurang lebih di sini resisten berikutnya di 2660 ya. Nah seperti itu ya. Jadi lumayan rapi sih kalau kita lihat di BTPN ini ya. Stop lossnya Anda bisa pasang di 2340 ya. Memang agak jauh 2430 ke 2340. Jadi Anda mau pasang di tengah-tengahnya ya Anda pakai acuan swing high yang di sini aja 2390 ya kalau bayar langsung ya. Jadi pasang stop lossnya turun bayar 2390 kurangi 50%, turun bayar 2340 kurangi 50% yang sisanya buang semua berarti ya. Seperti itu. Nah, kalau dia naik lagi mau tambah lagi average up boleh ya untuk BTPN. Baiknya bertahap aja. Volumenya memang eh, timbul tenggelam ya seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba, "Wih, Pak Suntar kok tiba-tiba volumenya menghilang dari kemarin ya." Ya memang ciri khasnya seperti itu. Ya, satu lagi ADMF ini bukan bank tapi sektor finance juga, pembiayaan kredit ya. Kalau kita lihat ini ADMF lumayan menarik bagi yang suka bottom fishing. Jadi kalau Anda buy untuk ADMF ya, ini Anda boleh buy sekarang, MA20-nya melandai memang masih di bawah MA200 ya. Artinya jangan terlalu banyak ya karena jangka panjangnya menengah sampai panjang dia masih bearish ya, begitu ya. Walaupun ini melandai yang masih di bawahnya kan seperti itu ya. Nah, memang ini ada spike Pak Suntar, ekor panjang ke atas ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan speknya itu ya, coba kita mundur ke belakang ya. Ini terjadi kalau kita lihat sebentar aja ya, gini langsung turun lagi ya seperti itu ya. Nah, mungkin aja ada yang tukar-tukaran barang atau gimana ya seperti itu ya. Nah, untuk menghadapi seperti ini, apakah nanti bakalan turun lagi? Ya, ekor panjang kalau seperti ini, inverted hammer ekornya panjang banget ya, beberapa kali dari bodinya. Memang cenderung indikator untuk bearish. Tapi kalau kita lihat selama dia nggak breakdown ya, breakout ke bawah ya maksudnya breakdown ya, lower lower low ya dia masih aman ya seperti itu ya. Jadi pasang stop lossnya di 11.100 atau 11 ribuan lah. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya 11.450 atau 11.500 kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau mau buy silakan pasang aja automatic order buy juga boleh. Kita kayak pas berikutnya 11.875, 12.250 ya. Nah ini kalau dia naik 2 hari berturut-turut naiknya tinggi, jangan lupa pasang trade stop karena sebelumnya di sini dia naik tinggi, besoknya memang masih naik tapi nggak bisa higher high. Nah, di sana kesempatan kita untuk pasang trade stopnya. Acuan garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Jadi trading atau investasi itu enak kalau sudah ada acuannya, di mana pasang trade stopnya, di pasang stop lossnya, kapan tambah lagi atau average up ini sudah saya berikan. Ya, tinggal ikutin aja, jangan lupa dicatat ya seperti itu. Ya. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya em, selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.